Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Nikmatul iman, nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga waktu luang sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. InsyaAllah kita akan melanjutkan yang bahas kita tentang fikih Asmaul Husna, membahas tentang nama-nama Allah Al-Husna, dan masih pula pembahasan tentang nama Al-Witr. Qala mu'allif hafidhahullah ta'ala wa qad bayyana Allah fil Qur'anil Karim annal muttakhidhina syufa'a musyrikuna bihi wa annahum la yamlikuna li'abidihim syai'a minal khairi wan naf'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ini di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya orang-orang yang menjadikan yakni penolong-penolong atau mengambil penolong-penolong selain Allah, mereka itu telah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah yang menolong, menjadikan penolong-penolong selain Allah, jadi berhala-berhala yang mereka sembah. Dan bahwasanya penolong-penolong yang mereka atau berhala-berhala yang mereka jadikan sembahan-sembahan atau penolong-penolong itu tidak bisa memiliki kebaikan atau kemanfaatan sedikit pun kepada orang-orang yang menyembahnya. Orang-orang menyembah berhala, patung-patung dan semisalnya, berhala-berhala itu tidak bisa sedikit pun memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyembahnya. Qala Allah Ta'ala amittakhadhu min dunillahi syufa'a Kul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la ya'qilun. Surah Az-Zumar ayat 43, coba dibaca. Nah, ataukah mereka jadi mengambil syufa'a, ini penolong, pemberi pertolongan, beri syafaat atau beri penolong, mengambil penolong-penolong selain Allah. Kul, katakanlah ya wahai Muhammad, apakah kamu mengambil juga meskipun mereka la yamlikuna syai'an, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun. Syai'an itu sesuatu yang sangat kecil, tidak memiliki sesuatu apapun. Wala ya'qilun, dan tidak pula mereka mengerti, enggak pula mereka berakal. Ini apa? Batan terhadap orang-orang yang mengambil penolong-penolong selain Allah. Wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum
wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Surat Yunus ayat 18. Coba dibaca di situ. Semua ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian memberitahu Allah tentang sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka. Tapi ini juga menyebutkan membantah orang-orang yang mengambil penolong-penolong memberi syafaat selain Allah. Qala fa muttakhidus syafi' musyrikun la tanfa'uhu syafa'atuhu wa la yasma'u lahu wa muttakhidur rabbi wahdah ilahahu wa ma'budahu wa mahbubahu wa marjuwahu wa mahfufahu alladhi yataqarrabu ilaihi wahdah wa yatlubu ridahu wa yataba'atu an sukhtihi wa subhanahu mu'minun muwahhid lahul akibatul hamidah wa sa'adah wal falah fid dunya wal akhirah. Maka orang yang mengambil pemberi syafaat, yaitu maksudnya penolong, syafaat itu sebenarnya pertolongan, yani menjadikan penolong selain Allah, ini musyrik, telah berbuat syirik. La tanfa'u syafa'atuhu, ya, syafaatnya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun baginya, wala yasfa'u lahu. Wa muttakhidur rabbi, sementara orang yang menjadikan Allah, menjadikan Rabb, Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala semata sebagai ilahu, sembahannya, wa ma'budahu, dan yang diibadainya, yang dicintainya, yang ditaruh harapan kepadanya, berharap hanya kepada Allah. Demikian juga hanya Dia yang ditakuti. Ini hanya Allah yang ditakuti, yang ia mendekatkan diri hanya kepada Allah semata, ia meminta ridhonya, dan dia menjauhkan diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang semacam ini, itulah orang-orang yang mukmin muwahhid, yang bertauhid. Jadi orang mukmin itu, ya, menjadikan hanya Allah saja sebagai sesembahannya, beribadah hanya kepadanya, yang dicintainya, ya, berharap, menaruh harapan hanya kepada Allah, dia takut pun hanya kepada Allah. Ini tauhid. Ini orang-orang yang beriman dan bertauhid pada Allah. Maka orang semacam ini akan mendapatkan akibat yang baik, akibat yang terpuji, kebahagiaan di dunia dan juga di akhiratnya. Maka orang yang mukmin, orang yang bertauhid kepada Allah ini, hidupnya ini akan tenang, terusnya akan tenang. Kepingin apa-apa minta tolong kepada Allah, karena dia yakin dia punya sembahan, zat sembahan yang dia sembah. Kalau dia butuh apa-apa, dia minta kepadanya, minta pertolongan hanya kepadanya, ini kepada Allah. Minta apapun dia kepada Allah, dia mengadu kepada Allah. Demikian juga dia takut kepada Allah, bukan kepada manusia. Sehingga dia akan menjauhi hal-hal yang menjadikan murka Allah, mendatangkan murka Allah, dia jauhi. Maka orang semacam itu orang beriman dan orang yang bertauhid, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Qala fal mitru fi asma'illahi fihi dalalah ala wahdaniyatillah. Maka al-witr fi asma'illah, di dalam nama-nama Allah, di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan keesaan Allah, wa wujub
wa wujubi tauhidihi, wajibnya untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, wa ifradihi wahdah bil ibadah, wajibnya untuk menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Sekali lagi, ibadah ini banyak ragamnya. Ya, termasuk bentuk ibadah yang harus kita tunjukkan kepada Allah ya berdoa. Minta kepada Allah berdoa. Ibadah solat ya memang untuk Allah, kita lakukan untuk Allah dan hanya karena Allah. Termasuk minta pertolongan isti'anah, istighosah ketika dalam keadaan sulit kita minta tolong, itu namanya istighosah. Maka kita minta pertolongan hanya kepada Allah, kita tujukan kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, tawakal untuk ibadah. Maka kita tujukan tawakal kita kepada Allah, tidak bertawakal kepada makhluk. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupinya. Dan untuk ibadah-ibadah yang lainnya, ini kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa hubbihi subhanahu wa ta'ala lil fitr. Innama huwa fi haqqi man ya'budullaha bil wahdaniyah wal ikhlas wa nabdi syarik wan nid. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada al-witr, innallaha witr yuhibbul witr. Allah itu al-witr mencintai al-witr, yaitu maksudnya ini sesungguhnya ini adalah untuk jadi hak bagi orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah semata. Beribadah hanya kepada Allah semata dan memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sekutu-sekutu, membuang sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah. Dia betul-betul mentauhidkan Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza fatat ila anahu yantazimu fi ma'nahu hubuhu subhanahu wa ta'ala kulli witrin sara'ahu. Nah, ditambah lagi pada bahwasanya yantazimu fi ma'nahu, termasuk dalam makna itu yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala likulli witrin, kepada setiap yang ganjil yang disyariatkannya. Haitsu amara bil witr bi katsirin min al-a'mali wa ta'at, di mana Allah memerintahkan untuk suatu hal yang witir. Witir itu sebenarnya ganjil. Bi katsirin min al-a'mal, di dalam banyak amal-amal dan ketaatan. Sebagaimana apa saja yang ganjil. Bagaimana fi sholawatil khamsi, salat 5 waktu, ganjil 5 waktu. Kemudian wa witri lail, salat witir di waktu malam. Ya, salat malam itu kalau bisa semuanya jumlahnya itu pokoknya ganjil. Entah sampai melakukan 3, 5. Jadi tidak safa itu genap, witir ganjil. Pokoknya kalau bisa salat malam itu ganjil. Entah 7, 9 misalnya. Enggak bisa 11, waktunya mepet, udah mungkin pokoknya total ini apa? Bisa 5, misalkan 2, kemudian 3 misalkan. Atau 2, 2, 3 misalkan. Ini pokoknya diupayakan untuk bisa ganjil. Witir lain ini. Wa adadi toharoh, bukan jumlah toharoh. Wa takfinil mayyit, masuk ke toharoh rata-rata disunahkan membasuh contoh, membasuh tangan 3 kali, ya kan? Telinga sekali ya, 3 kali, kaki 3 kali, macam 3 kali. Wa takfinil mayyit, mengkafani mayyit 3 helai kain ganjil. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. 5 rawahu al-Imam Ahmad wa al-Sunan wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa lafdhu lahu an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala innal witra laisa bihatmin kal maktubah walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara
Tsumma qala autiru ya ahlal Qur'an fa innallaha witrun yuhibbul witr. Ya, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya witir itu tidak wajib, tidak sangat ditekankan seperti sholat wajib memang. Witir itu hukumnya apa? Enggak wajib. Seperti bagaimana maktubah yang diwajibkan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan witir. Kemudian bersabda, "Autiru ya ahlal Quran." Lakukanlah witir. Salatlah witir wahai ahlul Quran, karena sesungguhnya Allah itu witrun yuhibbul witr. Itu ganjil Maha Esa, mencintai yang ganjil. Wa kana Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam yura'i al-witr fi sa'iri su'unihi. Dan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini yura'i, yang memperhatikan apa? Dan witir ini fi sa'iri su'unihi, dalam urusan-urusan yang lainnya. Bacaan hu al-istibah fi sab'i tamarat. Wa syarabul ma' fi anfas salasa wal istighfar salasan adbaru salawat al maktubah wa fi katsirin min al adhkari wa da'awat ya'ti biha witran imma marratan aw salasan aw sab'an ila ghairi dzalika mimma warada anhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi al qawimah wa hadihi al mubarak. Jadi ini apa yang dilakukan Nabi, sering Nabi memperhatikan masalah ini witir. Datang dari beliau al-istibah fi sab'i samarat. Fi sab'i ini apa? As-samarat. Demikian juga minum air. Ini kalau minum air ini nafas ini diusahakan 3 kali. Maksudnya 1 gelas langsung glek 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 glek, tapi minum sekali, 2 kali, 3 kali. Istighfar ini 3 kali ketika habis sholat, habis salam dari sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Demikian juga fi katsirin min adhkar. Demikian juga di banyak zikir dan juga doa-doa yang ya'ti biha, yang dilakukan oleh beliau ini witir. Ya mungkin sekali atau 3 kali atau 7 kali. Ila ghairi dzalika mimma warada anhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya dari di antara apa? Sunnah-sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam sunnah-sunnahnya yang qawimah, yang lurus, yang kuat, dan juga petunjuk-petunjuknya yang penuh berkah. Yang terakhir wa min hubbillahi, bab ini, dan di antara wa min hubbillahi subhanahu wa ta'ala lil witri khassa tis'atan wa tis'ina isman min asma'ihi al-husna al-waridah fil Qur'an was sunnah bi anna man ahsaha hifdhan laha wa fahman limadluliha wa qiyaman fil ubudiyyat allati taqtadhiha dakhala jannah. Di antara kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang ganjil atau witir ini, yaitu khassati tis'atan, Allah menyebutkan, mengkhususkan dengan 99 nama di antara nama-nama Allah al-husna yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya man ahsoha, barang siapa yang menghitungnya, bisa menghitungnya 99 nama Allah, baik dengan menghafalnya, hifdan laha, hafal, wa fahman, memahami makna yang dikandungnya, menunaikan
ibadah sebagai konsekuensi. Nah ini, gak hanya menghafal. Konsekuensi dari nama-nama itu, maka ia akan masuk ke dalam surga. Wafaqanallahu li tahqiqi dzalik wa ja'alana bi mannihi wa karumihi min ahli jannatin na'im. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa merealisasikan hal itu dan menjadikan kita dengan karunia Allah termasuk ahli jannah, ya, penduduk ahli surga yang penuh kenikmatan. Amin. Dan berikutnya adalah masuk dalam nama Allah yang berikutnya Al-Mu'ti Al-Jawad. Al-Mu'ti ini maksudnya adalah yang maha memberi. Al-Mu'ti atau Yu'ti. Maka nama Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Mu'ti ini ada di dalam disebutkan di dalam hadis sahih yang di Bukhari dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim wa la tazalu hadhihi al-ummah dhahirina ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahirun. Jadi nama Allah Al-Mu'ti ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan pada diri orang itu, yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan dia di dalam urusan agamanya. Nah, ini penting, saya ulang sini. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, ketika Allah itu menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan orang itu dalam urusan agama. Tidak dikayakan. Maksudnya ukuran kebaikan yang diinginkan oleh Allah pada seorang hamba itu bukan diukur dengan harta, tapi difahamkan orang itu dalam urusan agama. Maka di antara faedah dari sini bahwasanya jadi tanda keinginan baik Allah pada diri seorang pada hambanya adalah Allah akan memahamkan hamba itu dalam urusan agamanya. Jadi ukuran termometernya dipahamkan dalam urusan Al-Quran dan Sunnah, bisa memahaminya, kemudian bisa mengamalkannya. Berarti ini tanda Allah menghendaki kebaikan pada diri orang itu. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa yang bisa memahamkan orang dalam urusan agama itu bukan ustadz. Ini membantu aja. Tapi yang bisa memahamkan ini siapa? Allah. Maka ada doa Allah mafaqihna fiddin, ya Allah fahamkan kami dalam urusan agama. Wa alimna ta'wil, sebagaimana Allah mendoakan Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allah mafaqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kita doakan untuk kita, anak-anak kita, anak murid kita, Allah mafaqihu fiddin. Ya Allah faqihkan mereka, faqihkan kami, pahamkan kami. Jadikan kami supaya paham dalam urusan agama ini. Ini Allah yang bisa mengatakan. Kemudian sini, Wallahul mu'ti wa ana qasim. Allah lah yang memberi. Wa ana qasim. Dan aku yang membagi. La tazalu hadhihi ummah. Umat ini senantiasa dohirina. Ini akan menang atas orang-orang yang menyelisih mereka sampai datang keputusan Allah, wahum dzahirun, dan mereka dalam keadaan menang. Yang menjadi pendalian sini adalah wallahul mu'ti, bukan di sini Allah lah yang maha memberi. Sementara wasmuhu tabaraka wa ta'ala al-jawad ja'a dzikruhu bil hadisil qudsi, hadis Abu Dar radhiyallahu an, hadis Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu.
al-hadis. Wa fi akhiri inda Tirmidzi wa Ibnu Majah dzalika bi anni jawadun majidun af'alu ma urid atoi kalamun wa adzabi kalamun wa innama amri li syai'in idza aradtuhu an aqula lahu kun fayakun. Nama Allah Tabaraka wa Ta'ala Jawad ini ja'a dzikruhu disebutkan dalam hadis qudsi. Hadis apa? Abu Dzar radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum ya ibadi kullukum dhalun, semua kalian atau setiap kalian atau semua kalian itu adalah sesat, illa ma hadaituhu kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Ya di sini panjang. Ya di sini panjang situ, maka disebutkan situ, dan di akhir hadis inda Tirmidzi dan juga Ibnu Majah disebutkan dzalika bi anni jawadun majidun af'alu ma urid. Jadi hal itu karena bi anni jawadun, Allah itu maha dermawan, maha pemurah, maha dermawan. Majidun af'alu ma urid, aku melakukan, kata Allah, apa saja yang aku kehendaki. Pemberianku ada kalamun wa adzabi kalamun, innama amri li syai'in, sesungguhnya perintahku untuk sesuatu jika aku menghendakinya, aku katakan kepadanya kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah ia. Wa kadzalika warada bi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla jawadun karimun yastahyi minal abdi al muslim ayyamudda yadayhi ilaihi summa yakbiduhuma min qabli ayyaj'ala bihima ma sa'ala. Rawahu Abu Qasim bin Ashran fi al-amali. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ini maha dermawan, maha mulia. Yastahyi minal abdi muslim, Allah malu pada seorang hamba muslim, ia menengadahkan kedua tangannya kepadanya, kepada Allah, berdoa kepada Allah. Summa yakbiduhuma min qabli ayyaj'ala bihima ma sa'alahu. Kemudian yakbiduhuma menggenggam keduanya sebelum Allah menjadikan padanya apa yang ia minta. Maksudnya ini juga, jadi Allah akan mengabulkan seorang hamba yang benar-benar memohon, menengadahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allah itu maha mulia, maha dermawan, dan juga maha mulia. Demikian juga di dalam hadis Thalhah bin Ubaidillah
garis mursalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha jawadun yuhibbul jawad wa bikul jud wa yuhibbul ma'alil akhlaq wa yakrahu safsafaha rawahu Abu Ubaid fi Badail Quran wal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa Himah. Coba baca hadis Tolhah itu. Nah, jadi memang demikian. Sekarang dengan dalil-dalil tentang nama Al-Mu'ti. Sekarang makna Mu'ti. Wal Mu'ti al-mutafarridu bil ata' ala haqiqah. Al-Mu'ti wal Mu'ti dengan si alif lam Al-Mu'ti adalah al-mutafarridu bil ata', yang Maha Esa. Hanya dia yang memberikan, yang bisa memberikan, Maha memberi alal hakikoh, yang sebenarnya. Yang sebenarnya. La mani alima a'ta, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang dia berikan. Wala mu'tiya lima mana'a, dan tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang dihalangi oleh Allah, apa yang tidak diberikan oleh Allah. Dan demikian memang. Jadi lama ni'lima atau tidak ada yang bisa menghalangi apa yang dia berikan. Walaupun orang itu ingin memberi, jika Allah nggak menghendaki, nggak akan jadi, nggak akan diberi, kan begitu. Sebaliknya wala mu'tiya lima mana, tidak akan ada yang bisa memberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah. Ini biasa sering kita baca ketika habis sholat kan. Allahumma lamani alima atoita wala mu'tiya lima manata wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, lamani alima atoita, ya Allah, tidak akan ada yang bisa melarang, menghalangi. Allah lamani alima atoita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan. Jadi kalau Allah telah berkehendak memberikan sesuatu kepada seorang, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah menghendaki ingin memberikan sesuatu kepada Anda, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Walaupun orang lain semua ini gak kepingin orang ini mendapatkan sesuatu. Tapi kalau Allah ingin memberi, gak akan ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa memberi jika engkau gak memberi. Misalkan semua tadi ingin memberikan sesuatu kepada orang, kebaikan, menghendaki kebaikan, tapi kalau Allah enggak memberi, tidak akan bisa. Ini. Atau subhanahu wa ta'ala kalamun wa man'uhu kalamun indama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi pemberian Allah atau ini berupa subhanahu wa ta'ala kalamun, kalam, wa man'uhu kalam. Wa indama amruhu idza arada syai'an, sunya perintah Allah itu jika Allah menghendaki sesuatu ayyakula lahu kun fayakun, itu mengatakan kepadanya kun, jadilah, maka jadilah ia. Faqulu ma bil ibad min nikmatin fahiya min mannihi wa ataihi subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diperhatikan di sini. Maka setiap kenikmatan yang ada pada diri hamba itu adalah berasal dari karunia Allah dan pemberian Allah. Perhatikan. Semua apa yang ada pada diri kita, kenikmatan apapun yang ada pada diri kita, apapun itu bentuknya, itu semua adalah berasal dari pemberian Allah, dari karunia Allah. Nah, kita mungkin yang bekerja, usaha ini kesana kemari gini, tapi itu hakikatnya Allah yang ngasih. Itu hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a atauhu al-ibad kullahu
pemberian Allah itu meliputi para hamba semuanya, seluruhnya. Mu'minahum wa kafirahum, baik orang mukmin dan orang kafir. Memang lihat, orang mukmin ya dikasih makan oleh Allah, iso makan. Orang kafir juga ya, Allah yang ngasih itu. Pemberian Allah itu meliputi semua hamba. Yang mukmin juga dikasih, yang kafir juga dikasih. Birrohum wa fajirahum, yang baik, orang-orang yang baik-baik, yang fajir itu yang menentang pun juga dikasih. Hada fid dunya, ini di dunia. Dalilnya kan sama, kita lihat memang. Dalilnya orang mukmin, orang enggak mukmin ya diberi oleh Allah di dunia, di dunia. Maka salah ketika orang mengukur kasih sayang Allah itu ketika dia merasa diberi sesuatu yang banyak. Allah, ngapain sholat misalkan, itu orang gak pernah ke masjid juga, mobilnya banyak misalkan, kekayaannya tambah berlimpah. Dan memang Allah itu maha memberi, diberikan kepada orang mukmin dan orang yang kafir, orang yang baik maupun orang fajir. Tapi hadza di dunia. Amma yaumal qiyamah fa khassa bihi awliya'ahu al-mu'minin. Itu di dunia, diberi dunia. Adapun di hari kiamat, maka dikhususkan pemberian itu hanya untuk wali-wali Allah yang beriman. Hanya untuk orang beriman. Qala ta'ala kullan numidduhu haula'i wa haula'i min ata'ir rabbik wa ma kana ata'ur rabbika mahdura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'di walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Surah Al-Isra ayat 20 hingga 21, coba dibaca. Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu kami berikan bantuan dari kemurahan Rohmu, dan kemurahan Rohmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Perhatikan di sini. Ini Al-Quran memberikan petunjuk. Kadang kita itu kan melihat, ya memang demikian. Itu kok lebih enak, lebih ini, macam-macam. Gak ada singkatan yang sama kan? Kullan, ini masing-masing. Golongan yang ini atau yang itu. Numidduhu haula wa haula min ata'i rabbi. Maksudnya diberikan masing-masing. Masuk golongan yang tadi itu. Ada orang yang rajin ibadah, ada yang biasa-biasa. Pokoknya mereka kerja semua usaha di dunia ya. Ini dikasih oleh Allah. Masing-masing diberikan dari ata'i rabbik. Jadi pemberian Tuhan. Wa makana atau rabbika, dan pemberian Tuhan itu tidak terhalang, tidak dihalangi, mahdzur. Kalau Allah menghendaki dikasih, tidak ada yang bisa menghalangi. Undur, perhatikan bagaimana kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kenyataannya kan iya. Itu diberi banyak, ini diberi sedang, ini kadang kurang. Iya. Itu semua kan diuji. Ujian. Walal akhiratu, nah di sini, dan sungguh akhirat itu akbaru darajatin, lebih besar derajatnya, tingkatannya, dan lebih besar tafdila, keutamaannya akhirat. Walal akhiratu khairu wal akhiratu khairu abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa qala ta'ala kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Surah Al-A'raf ayat 32, dibacakan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikuatkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Kita sampai di sini. Nah, jadi artinya di sini juga hubungannya apa di antara asarnya ya.
Ketika kita menyadari Allah itu Al-Mu'ti, tidak akan ada yang bisa menghalangi pemberian dari Allah. Pemberian itu meliputi semuanya. Maka kita semakin besar mintanya kepada Allah. Ya kan? Mintanya kepada Allah. Kita mohon hanya kepada Allah. Dan segala sesuatu ini pemberian dari Allah. Sehingga kita tingkatkan syukur kita kepada Allah. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semakin mentauhidkan Allah. Semakin tunduk taat kepada Allah Ta'ala. Ini kita semua sekali lagi apapun yang diberikan ini ada, yang kita rasakan ini ada dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah bagi kita. Dan apabila ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah dan khilaf dari diri saya, mohon maaf, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.